Halo, jumpa lagi dengan saya Wiwi Utami di channel Wiwi Utami. Saat ini akan menyampaikan materi tentang pielonefritis. Apa sih pielonefritis itu? Nah, kita mulai dari definisi, yaitu inflamasi pada pelvis ginjal dan parenkim ginjal yang disebabkan adanya infeksi oleh bakteri yang dapat mengena baik satu ginjal maupun lebih dari satu ginjal. Umumnya infeksi ini dimulai dari saluran kemih yang paling bawah terus merembet ke atas. Review sejenak anatomi ginjal, yaitu berada di retroperitoneal. Kemudian ciri khasnya ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Terletak di tulang torakal 12 sampai ke bawah, yaitu sampai ke lumbal 5. Perkiraannya di situ. Yang mana sistem urinari ini pada penampang depan kita lihat sebagai berikut. Nah, ini terletak di torakal 5 ini ya. Ini ada torakal. Yang kanan lebih pendek dibanding yang kiri. Ini ada ureter ya. Ini ada ureter, ini adalah blast, yang ini adalah uretra. Masih ingat ya? 2 ginjal, 2 ureter, blast dan uretra. Pada materi pertama kali pernah saya sampaikan ini. Nah, ini penampang ginjal bila dilihat dari bagian dari ginjal. Anda perhatikan? Ini ureter ya, sambungannya ke sini ya. Ini adalah ginjal. Masih ingat ya anatomi ginjal? Nah, ginjal terdiri dari tubulus ya. Ada nefron, satu ginjal terdiri dari 1 juta nefron ya. Nah, seperti ini. Ini jika kita lihat menggunakan CT scan ya, lebih detail lagi. Ini ginjal bagian atas, ginjal bagian bawah. Ini lapisan luar, ada lapisan tengah, lapisan dalam. Perhatikan. Nah, ini penampangnya. Setelah dia menjalankan fungsinya, memfiltrasi air ya, darah yang juga termasuk cairan, maksud saya. Kemudian dibawa ke hilus, dari hilus ke tubulus ya. Kemudian berupa urin itu dibawa turun masuk ke ureter ya, kemudian ke blast dan kemudian ke uretra gitu. Nah, ini kalau dilihat menggunakan visual yang lebih renik lagi. Nah, ini saluran kemih pada laki-laki, yang ini pada perempuan. Anda perhatikan ini. Jadi ada kaitan ya antara tadi saya jelaskan bahwa infeksi pada ginjal ini kebanyakan berasal dari saluran perkemihan paling bawah naik ke atas sampai ke ginjal. Kayak gitu ya. Bagaimana kejadiannya? Umumnya wanita lebih besar, ini sekitar 5 kali daripada laki-laki. Akan tetapi angka kematian lebih rendah daripada laki-laki. Kenapa? Ada alasannya apa kira-kira? Ayo dijawab. Ada yang tahu? Nah, karena wanita uretranya pendek. Kalau uretranya pendek, apa akibatnya?
bila ada infeksi misalnya di uretra, di vagina dan sekitarnya. Lebih cepat mana laki-laki atau wanita bakterinya menuju ke atas? Nah, dipikir ya. Oke. Kejadian berikutnya pielonefritis akut terjadi pada 1-2% ibu hamil. Nah, kenapa? Nah, karena ibu hamil ada tekanan pada kandung kemih oleh janin sehingga memungkinkan ada bagian-bagian tertentu yang meningkatkan perkembangbiakan bakteri, terutama di daerah bladder. Atau karena personal hygiene bisa jadi ya, karena sering berkemih, ya, kemudian lembab ya memungkinkan timbulnya bakteri ataupun jamur. Nah, ini kalau terjadi sering meningkatkan ke persalinan dengan prematur atau BPLR. Kira-kira penyebabnya apa? Beberapa penyebab pielonefritis ya bisa oleh karena kelompok enterobakteri seperti Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus, Provindens maupun Citrobacter. Bisa berupa Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterococcus faecalis maupun Staphylococcus aureus. Ini jenis-jenis penyebab penyakit nefritis ya. Faktor predisposisi ini faktor pencetus memicu timbulnya pielonefritis. Yang pertama karena ada obstruksi aliran urin, bisa oleh karena penyebabnya batu maupun pembesaran pada prostat. Faktor usia, faktor umur. Pada anak-anak belum bisa mengontrol PAK ya, sehingga kebersihannya kurang bagus. Pada lansia juga gitu, alat kontrolnya klep atau sphincter pada sistem perkemihan mengendor. Nah, ini sebagai pemicu timbulnya infeksi. Pemasangan alat-alat medis, penyakit metabolis seperti diabetes, perempuan yang tadi sudah saya sebut di depan, ya. Adanya reflux vesiko-ureter, jadi ada suatu cairan yang dari ureter kemudian masuk ke vesika urinaria atau dari vesika urinaria naik ke atas cairan urinnya. Kemudian vesika urinaria neurogenik. Ya. Ada masalah nyeri persarapan di daerah kandung kemih. Bagaimana perjalanan penyakitnya? Organisme penyebab utama infeksi atau peradangan ini bisa berupa, tadi saya sebutkan bisa gram negatif, enterik, Escherichia coli, ini sebagai yang paling sering sebagai penyebab. Bagaimana caranya mencapai ginjal? Yang pertama lewat darah seluruh tubuh dari dari tempat lain bawa ke ginjal. Yang kedua adalah dari saluran pernafasan bawah jalan ke atas atau ascending. Ini patofisiologinya. Keadaan bakteri yang lewat darah dapat ikut masuk dalam aliran menuju ke ginjal sehingga bakteri masuk benar-benar ke pelvic bagian ginjal. Infeksi tersebut menyebabkan apa? Reaksi peradangan. Apa sih tanda-tanda peradangan? Masih ingat ya? Ada nyeri, ada panas, kemerahan, bengkak, penurunan fungsi. Nah, seperti itu. Ini akan merangsang mengaktifkan neutrofil maupun makrofag serta merangsang pengeluaran mediator kimia. Sehingga efeknya seperti yang saya sebut tadi, kemerahan maupun nyeri. Berikutnya proses peradangan ini akan menyebabkan terbentuknya pus atau nanah yang dapat menyumbat pada saluran ke kemih sehingga terjadi gangguan eliminasi, misalnya nyeri berkemih atau keinginan yang sangat ingin berkemih namun keluarnya sedikit-sedikit gitu. Kondisi ini bisa kronis setelah atau beberapa kali terjadi. Disebut kalau yang baru disebut akut, kalau lebih dari 3 bulan disebut kronis. Kalau ini dibiarkan akan merusak
nefron bagian ginjal akan rusak ya, kemudian luas nefron satu ke nefron yang lain ya, mengalami perusakan ya, akan berkembang menjadi yang lebih serius dan akhirnya seluruh nefron bahkan bisa rusak. Lah ini yang disebut dengan kegagalan pada ginjal. Bagaimana sih kondisi klinisnya? Pada masalah pyonephritis ini identik pula dengan penyebabnya adalah sistitis, ini radang pada saluran perkemihan bawah, uretritis radang pada ureta. Gejalanya, manifestasinya biasanya ada rasa dingin, ya, demam atau sebaliknya demam tinggi, gemetar, mual, muntah, sakit di bawah tulang rusuk, sakit pada daerah abdomen. Nah, Anda perhatikan ini ginjal ya. Ini ureter yang menggembung ya. Ini oleh karena ada sumbatan di sini. Harusnya urinnya bisa dikeluarkan tapi ada sumbatan jadi menggembung sehingga mengakibatkan hidronefrosis. Nah, ini yang pada laki-laki ya, ada sumbatan pada prostat ya. Harusnya urin dari bladder ya dibuang lewat prostat kemudian menuju ke uretra, namun oleh karena pembengkakan prostat yang terjadi ini pembengkakan. Nah, kayak gitu. Pada pemeriksaan fisik kita akan melihat atau inspeksi urin tampak keruh, frekuensi sering tapi sedikit. Pada palpasi kita akan dapatkan suhu tubuh meningkat, nadi meningkat lebih dari 100 kali per menit. Ada distensi ini keras pada vesika urinaria, pada kandung kemih. Nah, karena urin tidak bisa keluar ya, nyeri tekan pada daerah costovertebral, daerah costa bagian belakang. Ya. Kemudian jika kita lakukan perkusi pada area bladder akan teraba atau di daerah pinggang akan terdapat resonan atau lebih suaranya lebih keras, nyaring. Kemudian pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan menggunakan IVP ini pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan lab darah itu untuk mengecek adanya BUN, kreatinin clearance. Kemudian pada urin kita bisa melakukan pemeriksaan kultur urin untuk mengetahui adanya perkembangbiakan bakteri apa. Sistoskopi ini suatu alat yang dimasukkan ke dalam saluran perkemihan lewat bawah ya. Biopsi ginjal, pengambilan sebagian dari jaringan ginjal untuk mengetahui jenisnya serta urinalisis ini jika ada dicurigai batu ya, sehingga mungkin urinnya perlu dianalisis mengandung apa gitu ya. Bagaimana penata laksanaan? Sebagai orang medis, para medis kita harus tahu bagaimana upaya mengurangi hal yang dirasakan klien seperti mengurangi demam, mengurangi nyeri. Ya, tentunya dengan obat-obatan terapi, maksud saya kolaborasi dengan pemberian analgesik, antipiretik maupun antibiotik sesuaikan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian berikan terapi berupa merelaksasikan otot-otot halus bagian ureter, kandung kemih dan seterusnya untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Pada kondisi kronis harus dilakukan pengobatan dalam rangka mencegah kerusakan ginjal yang secara progresif. Secara keperawatan kita harus melakukan pengkajian baik riwayat medis, obat-obatan apa yang pernah dipakai, adakah alergi. Kita lakukan pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisiknya baik inspeksi, baik kita lakukan palpasi maupun perkusi pada daerah ginjal, pada daerah abdomen, pada daerah bladder. Mengobservasi keluhan pasien, mendokumentasikan, mencatat karakteristik urin meliputi jumlah urin, warna urin, bau urin, ya, bahkan pemeriksaan urin yang sudah dilaksanakan maupun kita merencanakan pemeriksaan urin. Mengumpulkan spesimen urin segar ya, untuk menganalisis kita juga harus bisa ya. Caranya yang diambil adalah urin bagian tengah, yaitu urin pertama misalnya kalau pasien bisa BAK dikeluarkan dulu, tahan, kemudian urin tengah diambil, baru dilakukan pemeriksaan. Kemudian melakukan pencatatan input dan output cairan, mengevaluasi hasil tes. Ya, kemudian memberikan semangat pada klien untuk mengikuti prosedur pengobatan supaya pasien kooperatif. Komplikasi pyelonephritis ini bisa teratasi dengan cepat, bisa menjadi kronis, ya,
Pielonefritis saat kehamilan ini sering terjadi, maupun komplikasi yang lain itu gagal ginjal dan seterusnya. Prognosis atau hasil akhirnya menjadi baik bila diobati dengan tepat, tetapi bila infeksi berlangsung terus akan terjadi atrofi pada pielonefritis pada ginjal. Untuk pathway-nya silahkan belajar dan eksplorasi secara mandiri ya saudara sekalian. Kemudian asuhan keperawatan yang kita berikan berfokus pada data subjektif. Kita akan mendapatkan klien mengatakan sering berkemih dan meningkat di malam hari. Klien menyatakan nyeri pada saat kemih, klien mengeluh demam, bisa hilang dan timbul. Klien mengatakan nyeri di punggung bagian bawah, atau orang awam atau klien menyebutkan pinggang bagian atas ya. Klien mengatakan mengalami mual dan muntah. Contoh data objektifnya itu tadi yang subjektif ya, berikutnya adalah objektif. Klien tampak sering berkemih. Kalau ini dirawat di rumah sakit, kita bisa mengobservasi pasien. Klien tampak mengeluh nyeri pada saat berkemih. Tampak klien mengeluh nyeri pada punggung bagian bawah. Klien tampak lemas, ya mungkin memegangi darah yang nyeri. Wajah klien meringis, suhu tubuh hasil pemeriksaan lebih dari normal. Hasil lab bunnya meningkat, kreatininya meningkat. Sebagai seorang perawat, kita bisa melakukan analisa data maupun menyusun diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Contoh masalah keperawatan ini adalah nyeri akut, hipertermi, nausea, nutrisi kurang dari kebutuhan tidur maupun yang kelima adalah gangguan pola tidur. Sebaiknya untuk pembelajaran kalian bisa buat dalam bentuk perencanaan keperawatan ya. Nanti tugasnya bisa dikirim ke email. Untuk email akan saya berikan secepatnya ya setelah penyampaian materi ini. Begitu saudara yang bisa saya sampaikan asuhan keperawatan pada klien dengan pielonefritis. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis di chat ya, ataupun langsung disampaikan setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan penyampaian materi saya, semoga bermanfaat.